Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa dan semua kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 11 Oktober 2021, kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, sepatutnya kita datang mencari wajah Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Dan pagi hari ini saya mengajak pemirsa, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Mazmur pasal 97 ayat 9. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama akan belajar pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 22 ayat 22 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Lukas pasal 22 ayat 22 sampai dengan 26. Sikap mementingkan diri sendiri akan membutakan mata hati dan mengerjilkan jiwa dari orang yang hidup di dalamnya. Kekasih Kristus, mata hatinya akan buta sebab yang bersangkutan sibuk memperhatikan keinginan hatinya sendiri, sehingga ia tidak akan mempedulikan kepentingan orang lain.
jiwa mereka akan kerdil. Sebab sikap mementingkan diri sendiri itu akan membatasi dan mempersempit cakrawala pandangan hidup mereka. Sehingga sebaliknya, dari hidup dengan hati yang luas, mereka akan hidup dengan pola pikir yang sempit, yaitu terus-menerus memikirkan dirinya sendiri. Singkat kata, orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang hidup secara kekanak-kanakan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dampak dari sikap mementingkan diri sendiri ini dapat dilihat dalam diri para murid Yesus seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 22. Di situ ditulis bahwa mereka bertengkar tentang siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Mereka tidak peduli bahwa sebentar lagi Yesus akan diserahkan ke dalam penderitaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mementingkan diri sendiri telah membutakan mata hati mereka. Selain itu, sikap tersebut juga mengerdilkan jiwa mereka. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Artinya, dengan menjadi pelayan, yaitu hidup tidak mementingkan diri sendiri, mereka tidak akan lagi hidup dengan hati yang sempit, namun menjadi pribadi yang terbesar. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur sebab nilai kebenaran dari firman Tuhan dibukakan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita mau jadi yang terbesar, yang terhormat, jadilah pelayan. Sederhananya seperti itu. Banyak orang gengsi bila dikatakan sebagai pelayan, sebab pikiran, cara pandang yang negatif membuat orang untuk sulit menerima status sebagai pelayan. Kekasih Kristus, kita melihat Yesus pun telah membuktikan dengan memberikan teladan. Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oleh sebab itu, selaku pengikut-pengikut Kristus, sepatutnya kita mengikuti gaya hidup daripada Kristus, yaitu melayani. Jangan kita mau jadi bos, tapi kita harus melayani. Setidaknya, sedikit mungkin, sekecil mungkin, layanilah dirimu sendiri dengan kebenaran. Sebab kalau kita sendiri belum bisa melayani hidup kita yang benar, kita sulit untuk melayani orang lain. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, mari kita datang di bawah kaki Kristus, merendahkan diri di hadapannya. Dengan kerendahan hati, kita mau katakan, Tuhan, pakailah hidupku sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu, untuk mempermuliakan Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau pribadi yang mulia dan yang rela mengesampingkan kepentingan dirimu sendiri. Datang ke dunia merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia.
bahkan rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang hina dan berdosa. Sungguh besar anugerah-Mu itu. Ajarlah diri kami untuk mengikuti teladan-Mu, supaya kami tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, dan tidak lagi bersikap tak peduli terhadap keperluan dari orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, untuk sikap kami yang egois dan yang belum mencerminkan sikap hati-Mu itu. Bapa Surgawi, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat lingkungan sekitar kami dengan mata-Mu yang penuh kasih dan belas kasihan itu. Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup dengan menyenangkan hati-Mu. Sertailah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat menjadi alat-Mu yang membawa pemulihan dan menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi lingkungan kami. Supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Tolonglah diri kami di dalam mengembankan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini dengan keberhasilan. Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga yang berada di lingkungan gereja kami, di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba berdoa memberkati keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambu, keluarga Pacipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Barensano, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Waromi, keluarga Karini, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Karubaba, keluarga Mambobo, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Asaribab, keluarga Makabori, keluarga Auri, dan semua hamba-hamba Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu, hamba mohon pengampunan-Mu turun atas kami semua pagi hari ini. Biarlah minggu yang baru ini, hari yang baru ini, kami berjalan dengan kekuatan hikmat-Mu, ya Allah. Kami berjalan dengan kerendahan hati. Biarlah hidup kami datang kepada Engkau dan mengakui kebesaran-Mu, bahwa sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu, ya Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami jikalau kami hidup dengan keangkuhan, dengan kesombongan, jikalau kami hidup merasa bahwa kami lebih besar daripada Engkau. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah pagi hari ini kami memahami kebenaran firman-Mu, dan kami tunduk taat kepada Engkau, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang memberikan kehidupan kepada kami. Berkati semua pekerjaan kami, Bapa.
pendidikan daripada anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan semua pelayanan kami diberkati. Tuhan berkati kami dengan kesehatan yang terbaik, supaya kami boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Jadikan kami hidup menurut karakter-Mu, ya Allah, supaya kami mempermuliakan Engkau dan Engkau dipermuliakan dari hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan hamba-hamba yang bersama dengan hamba pada pagi hari ini. Menyerahkan hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peters. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Engkau yang telah tebus dia dari lubang maut dengan darah-Mu yang kudus, yang mahal, dengan pribadi-Mu, karena Engkau sangat mengasihi hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu, sehingga boleh menyerahkan hidupnya sebagai hamba-Mu yang taat dan setia, melakukan kehendak-Mu. Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran itu, dan dia boleh melakukan itu bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya, berkati istrinya Desi Waisiri, memberkati anak-anak kekasihnya Robi, memberkati Violin, memberkati Jonathan, memberkati Karen. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini, supaya mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau, menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran, dalam bentuk fisik maupun rohani, bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hidup hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi saudara-bersaudara, dan bagi lingkungannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Biarlah kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu ini, ya Allah. Dan hamba-Mu hidup seturut kehendak rencana-Mu. Hidup dengan kerendahan hati sebagai hamba yang telah ditebus oleh darah-Mu, ya Allah. Biarlah hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan menjadi berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati dia dengan kesehatan. Berkati dia dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan segala kebutuhan jasmani rohani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati yang terbaik bagi hamba-Mu. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan berkati dia dengan kekuatan, kesehatan, jasmani, dan rohani. Biar dia selalu bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Dan ajar dia untuk merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Dengan kerendahan hati mengakui bahwa Yesus Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Mesias yang memberikan kehidupan kepadanya. Bukan karena kekuatan dan gagahnya. Dan biarlah dia bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Bergantung kepada Engkau bukan dengan kekuatannya. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi suaminya, Pak Heri Tarudaktuk. Dan juga untuk kedua anaknya Shalom dan Gatwin. Bahkan spesial bagi bayi yang sedang dikandungi. Tuhan berkati. Berikan kerendahan hati bagi mereka sekeluarga. Supaya selalu sadar bahwa mereka butuh Engkau, ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Engkau terus menuntun, membimbing dia masuk dalam kehendak rencana-Mu. Ajar dia untuk menyadari bahwa pentingnya kehadiran-Mu dalam hidupnya.
Ajar dia dengan rendah hati, tunduk di bawah kaki salib-Mu, ya Allah. Untuk selalu berseru, Yesus Kristus Mesias, Anak Allah yang hidup, yang menuntun dia kepada kehidupan kekal. Ajar kepadanya, ya Allah, menyerahkan seluruh kehidupannya sebagai hamba yang telah ditebus untuk melayani Engkau dengan kesadaran, dengan kerelaan hati untuk mempermuliakan Engkau, ya Allah. Berkati pribadinya, berkati anak cucunya, Angela, Anissa, Heaven, Glory, dan Elgire. Tuhan, hamba mohon kekuatan-Mu menyertai hamba-Mu. Lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Hamba patahkan setiap tuduhan-tuduhan, panah-panah api si jahat yang dilontarkan kepada mereka dalam bentuk apapun. Hamba patahkan dan halaukan. Dalam semua hujatan hamba tarik dan batalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kekuatan Tuhan Yesus Kristus menaungi mereka siang dan malam. Berkat Tuhan melimpah bagi mereka jasmani rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat penuh atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua, kekasih, oma. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Biar damai sejahtera sukacita melimpah kepada oma dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa bagi Engkau, ya Tuhan. Demikian hamba juga mau berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sandra Likwatil yang berada di Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hamba-Mu untuk selalu menyadari bahwa dia adalah hamba-Mu yang telah ditebus dengan darah-Mu. Ajar dia untuk hidup dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasihnya, bagi anak-anak cucunya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan nyata atas hidup pribadinya dan hidup rumah tangganya. Untuk selalu mempermuliakan Engkau, ya Allah. Buka mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran-Mu. Buka mata hatinya untuk hidup di dalam kerendahan hati mempermuliakan Engkau, ya Allah. Beri kesehatan yang terbaik kepada hidup pribadi rumah tangganya. Ajar mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Dan hidup mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Sandra Likwatil dengan kebenaran-Mu. Berkati dia jasmani dan rohani. Perlindungan-Mu turun nyata atas hidupnya. Jikalau mereka sakit, siapapun mereka dalam rumah tangga, hamba berdoa melepaskan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus, darah anak domba Allah. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi Ibu Melan Makalo. Tuhan memberkati pribadi hidup hamba-Mu Ibu Melan Makalo. Ajar dia untuk menyadari siapakah dirinya di hadapan Engkau, ya Allah. Bahwa sesungguhnya tanpa Engkau ia tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, celikkan mata hatinya untuk boleh melihat kebenaran-Mu. Agar hamba-Mu datang tersungkur di kaki-Mu. Mengakui bahwa dia adalah hamba-Mu. Biar dia hidup bergantung kepada Engkau, ya Allah. Bukan bergantung kepada kekuatannya yang terbatas itu. Bukan bergantung kepada akal pikirannya. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Ampuni hamba-Mu. Bahwa hamba-Mu taat setia kepada Engkau, ya Allah, dalam segala bentuk. Berkati pribadinya. Berkati anak kekasihnya Rapa, ya Allah. Dan Tuhan hamba berdoa, biarlah kesembuhan ilahi turun bagi hamba-Mu Ibu Melan Makalo dan anak Rapa. Jasmani dan rohani terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membalut luka hatinya.
Tuhan membalas segala kekurangannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk hambamu Ibu Diana Defretes yang berada di Sorong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa hidup hambamu semakin taat dan setia untuk tidak egois, tapi melihat kehendak-Mu dalam kehidupannya. Engkau yang telah menebus dia pribadi, suaminya Rocky Alan Paulus, dan kedua anaknya Yemima dan Reinhard dengan kuasa darah-Mu Yesus. Oleh sebab itu Tuhan bawa mereka merendahkan hati mereka di bawah kaki-Mu, merendahkan diri mereka dengan kerendahan hati, mengakui bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Mesias yang memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Biar mereka taat dan setia sebagai hamba-hamba-Mu untuk menjalankan kehendak-Mu dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati pendidikan daripada kedua anak ini dengan hikmat kepintaran-Mu ya Allah. Dan berkati pelayanan mereka dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau menjadi kepala di dalam hidup rumah tangga mereka. Roh Kudus-Mu membimbing, menuntun, membawa mereka terus di dalam ketaatan, kesetiaan dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Yesus jasmani dan rohani. Berkat Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Dedi Andri Selong, bersama dengan istri kekasih dan kedua anak kekasih. Tuhan terus membawa mereka semakin taat dan setia kepada Engkau ya Allah. Bahwa mereka mengerti panggilan-Mu selaku hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Buka mata hati mereka, supaya mereka hidup sebagai hamba-Mu yang taat. Mereka hidup bergantung, mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu, sehingga hamba-Mu telah diberkati, yang telah lulus sebagai PNS. Tuhan terima kasih. Berkat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Pak Dedi Andri Selong, bersama keluarganya. Tuhan bawa mereka, semakin mengasihi Engkau di dalam tindakan mereka, di dalam pikiran mereka untuk mempermuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka jasmani dan rohani. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Lani Angelina Teh, selaku istri gembala GKPB MDC Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah hidup hamba-Mu semakin taat dan setia kepada Engkau. Melakukan kehendak rencana-Mu dalam kehidupannya untuk mempermuliakan Engkau. Menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa bagi suaminya, bagi anak cucunya, dan bagi tubuh Kristus MDC Manokwari. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berikan kerendahan hati untuk mempermuliakan Engkau selalu, mengandalkan Engkau selalu. Terima kasih Bapa. Berkati dia dengan kesehatan terbaik. Berkati dia dengan damai sejahtera dan sukacita melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran-Mu melimpah dari hidupnya bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Irene Tumonggor. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ampuni mereka ya Allah, jika mereka keluar daripada kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu mengajarkan kepada mereka, dengan rendah hati datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu, mengakui Yesus Engkau adalah Tuhan. Sehingga mereka hidup seperti karakter-Mu ya Allah. Dengan kerendahan hati.
menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kerendahan hati melayani Engkau ya Allah dalam jasmani dan rohani. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi anak-anak kekasihnya, bagi banyak orang ya Allah. Dalam nama Yesus, kesehatan terbaik turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba juga mengucap syukur ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada hamba-Mu Bapa Pendeta Philip Yan Samori. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau begitu mengasihi hamba-Mu. Yang boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Bagi pribadinya menjadi berkat, bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak cucunya, bahkan bagi jali lingkungan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Sebagai pimpinan daripada Yayasan Eden House, Tuhan, bawa hidup hamba-Mu untuk terus mengasihi Engkau dan mengasihi Engkau. Biarlah dia melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya. Berbagi kasih tanpa batas kepada banyak orang ya Allah. Kami, Jemaat MBC Manokwari, mengucap syukur dan terima kasih. Sebab kemarin pagi hamba-Mu boleh jadi berkat bagi kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan-pekerjaannya, bahkan teristimewa pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Roni Kastanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kasih-Mu turun dalam kehidupannya. Hamba mohon kasih-Mu menolong pribadi jasmaninya. Sakit batuk flu yang mengganggu tubuhnya. Hamba ikat dan putuskan. Hamba cabut keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Bapak Roni Kastanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, jasmani dan rohani dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu berdiri dengan kekuatan-Mu, menjadi berkat dalam kebenaran bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Indah Rami Rumi. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya. Dengan kerendahan hati menjadi hamba-Mu, menjadi pelayanan-Mu, untuk melayani keluarganya, untuk melayani banyak orang, karena dia mengasihi Engkau ya Allah. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup hamba-Mu Ibu Indah Rami Rumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun ia berada, Tuhan, dia boleh menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi teladan dalam tutur katanya, dalam perbuatan tindakan, bahkan dalam pikirannya, menjadi berkat bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu dengan damai sejahtera sukacita, dengan kesehatan yang terbaik ya Allah. Biarlah hidup hamba-Mu Bapak Lukas T. menjadi berkat dalam perkataan, tindakan, pikiran kepada anak, cucu, cicitnya, dan bagi banyak orang. Damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam hari-hari tuanya ini ya Allah. Tuhan memberkati dia jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Hamba percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kekuatan, kuasa darah anak domba Allah menyembuhkan total tubuh jasmaninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdiri kembali dengan kedua mata kaki-Mu. Bapak Abraham Tanamal, terima kesembuhan. Terima kesembuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat bagi istri kekasihnya.
menjadi berkat bagi anak cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu. Bagi Bapak Simi Wamso. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Bapak Simi Wamso. Tuhan berikan kerendahan hati untuk datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadinya. Tanpa Engkau Tuhan, dia tidak ada nilainya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar dia dengan kerendahan hati datang mengakui Engkaulah Tuhan bagi hidupnya. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun dia dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan tindakannya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa hidup di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya untuk kemuliaan-Mu. Berkati dia dengan kesehatan terbaik dan damai sejahtera sukacita melimpah di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Dona Seli Syahaya. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan tuntun hamba-Mu dengan kerendahan hati, hidup di dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat bagi suami kekasihnya Bapak Yosef Auri. Dan anak kekasih Syefa Auri dan semua keluarga besar mereka. Tuhan berkatilah jasmani rohani. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Dan Tuhan damai sejahtera-Mu melimpah. Kesehatan-Mu tercurah bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hidup hamba-Mu. Ibu Selidona Syahaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Tuhan berkati mereka dalam tugas pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Jika ada sakit, hamba ikat semua sakit penyakit. Hamba cabut dari kehidupan mereka. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi bagi mereka saat ini. Darah anak domba Allah bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati hidup rumah tangga mereka. Pribadi mereka. Berkati pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Biar mereka melayani bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kota Manokwari, tanah Papua, dan Indonesia. Kekuatan-Mu yang kami perlukan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, biarlah kita datang mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan mengajar kepada kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi pelayan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Tetapi menjadi hamba untuk melayani. Bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol. Andalkan Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Shalom. Salam MDC.